Halo semuanya, saya William Salim. Saya salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Prodi Manajemen. Hari ini saya ingin menjelaskan pengertian dan perbedaan agen dan distributor. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu ujian akhir mata kuliah hukum bisnis. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan agen dan distributor. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang, jasa atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Dan distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang agen. Jadi agen itu adalah perantara dengan mengatasnamakan prinsipal. Jadi antara agen dan produsen memiliki perjanjian untuk melakukan pemasaran. Antara produsen dengan agen tidak ada pemindahan hak atau kepemilikan atas barang yang dijual oleh agen. Oke. Dan yang distributor itu dengan mengatasnamakan diri sendiri, lalu memiliki perjanjian pembelian, penjualan, kemudian pemasaran. Dan barang yang dijual adalah barang yang kepemilikannya dipegang oleh distributor. Ya, jadi misalnya seperti kita kasih contoh salah satu produsen, yaitu produk Coca-Cola. Kemudian kalau misalnya agen nih dari Coca-Cola memiliki dengan agen sudah melakukan perjanjian untuk melakukan pemasaran untuk konsumen. Kemudian agen memasarkan kepada konsumen tanpa melakukan pembelian dari produsen, sehingga resiko yang ditanggung agen tidak sebesar distributor. Dari mana agen mendapat keuntungan? Dari hasil pemasaran yang dilakukan agen untuk konsumennya. Kemudian kalau distributor itu dia melakukan pembelian dari produsen, misalnya dia membeli Coca-Cola dari pabriknya, kemudian dia menjual lagi ke konsumen. Sebelum menjual dia pasti ya melakukan pemasaran. Kemudian dari distributor menjual ke konsumen itu tanpa seperti kayak harganya itu distributor yang tentuin. Kemudian kalau dari distributor, konsumen kalau membeli dari distributor, kebanyakan konsumen ini menjual lagi ke konsumen lainnya, seperti pedagang kaki lima ya, atau mini market yang kecil-kecilan gitu. Lalu yang dimaksud dengan prinsipal ini adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Jadi prinsipal ini ada dua, yaitu prinsipal produsen dengan prinsipal supplier.
Principal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Kemudian principal supplier itu adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh principal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal sebagai kewenangan yang diberikan oleh principal produsen. Oke, jadi principal produsen dengan principal supplier ini memiliki perbedaan. Misalnya principal produsen yaitu misalnya ini di Cina melakukan pembuatan handphone yang bermerek Vivo ataupun Oppo atau Xiaomi, ya. Kemudian dari Cina dikirim ke Indonesia. Ya, Indonesia ini sebagai principal suppliernya. Jadi kalau ada juga yang seperti di Cina hanya membuat tidak dirakit handphonenya, lalu dikirim ke Indonesia, kemudian dirakit oleh principal suppliernya. Dari principal suppliernya ini barulah dilakukan penjualan ke agen atau distributor. Nanti dari agen dan distributor ini melakukan pemasaran lagi ke konsumen. Sekian hasil dari penjelasan saya. Terima kasih.